Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan ringkasan materi dari akad mudharabah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian mudharabah. Pada dasarnya mudharabah merupakan salah satu jenis syirkah atau kerjasama usaha. Secara etimologi atau secara bahasa, mudharabah berasal dari kata doroba yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan di sini lebih tepatnya proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Adapun istilah lain dari kata mudharabah yaitu muqarradah atau qirat. Qirat berasal dari kata qorodah yang berarti memotong atau memakan, yakni proses pemilik modal memotongkan dari sebagian hartanya untuk diberikan kepada pelaksana usaha guna diperdagangkan. Mudharabah dan qirat memiliki pengertian yang sama, yaitu persekutuan antara dua pihak, di mana satu pihak sebagai pemilik modal atau sahibul mal dan pihak lain sebagai pelaksana usaha atau mudharib. Secara terminologis, mudharabah adalah kerjasama perniagaan antara dua pihak, yang dimana satu pihak sebagai pemilik modal dan pihak lain sebagai pelaksana usaha. Dan dari keuntungan kerjasama tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan. Baiklah, saya akan menjelaskan rukun akad mudharabah. Yang pertama, satu penyedia dana atau disebut dengan sahibul mal dan pengelola dana atau disebut dengan mudharib. Yang kedua, adanya ijab dan qabul, di mana ijab dan qabul itu harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. Dan yang ketiga, modal. Modal ini di mana sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha. Yang keempat, keuntungan mudharabah. Keuntungan mudharabah ini adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Yang kelima yaitu adalah kegiatan usaha oleh pengelola atau mudharib sebagai perimbangan atau disebut dengan mukbil, modal yang disediakan oleh penyedia dana. Adapun syarat-syarat dalam akad mudharabah, yang pertama, adanya pemilik modal dan pengelola dana yang sudah balik dan berakal sehat. Yang kedua, adanya modal yang diserahkan dalam bentuk yang jelas, bukan hutang. Yang ketiga, terjadi ijab dan qabul yang menunjukkan persetujuan kedua belah pihak antara yang menanam dan yang mengelola. Yang keempat, nisbah yang dibuat oleh kedua belah pihak harus dengan pembagian yang adil dan jelas. Yang kelima, masing-masing pihak memenuhi persyaratan kecakapan wakalah. Berikut ini adalah ilustrasinya. Selamat pagi, Mbak. Selamat datang, ada yang bisa saya bantu? Begini, Mbak, saya pengen mengajukan pinjaman, Mbak, karena saya ada bisnis menjual handuk gitu. Jadi saya ingin melebarkan bisnis saya, Mbak. Jadi saya pengen mengajukan pinjaman sejumlah 30 juta ke bank ini. Begitu ya Pak, daripada Bapak meminjam uang, saya memiliki opsi yang lebih baik dan lebih memudahkan Bapak, yaitu menggunakan produk dari kami, mudharabah. Kan mudharabah ya, Mbak ya. Sistemnya bagaimana itu menggunakan mudharabah coba ya? Saya baru dengar soalnya. Jadi Pak, mudharabah ini adalah suatu perjanjian. Kami akan memberikan Bapak modal sesuai dengan yang Bapak minta tadi. Kemudian keuntungan dan kerugian yang Bapak dapatkan akan kami bagi sesuai perjanjian. Di dalam perjanjian tersebut yaitu 60 bagi 40. 60% untuk kami sebagai pemilik modal dan 40% untuk Bapak selaku pelaku usaha. Begitu. Iya. Jadi modalnya harus saya kembalikan lagi atau gimana itu, Mbak? Tidak perlu Pak, karena pengembalian modal yang kami pinjamkan kepada Bapak sudah kami dapatkan dari 60% yang saya jelaskan tadi. Oke, Mbak, saya setuju kalau begitu. Ya, kalau gitu saya ngambil yang ini aja, mudharabah. Ya, terima kasih. Baiklah Pak, jika Bapak setuju dengan
produk yang saya jelaskan tadi. Mari kita mulai prosesnya. Silakan Bapak mengisi berkas-berkas yang akan saya berikan. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.